Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Wafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masuk di topik yang baru, hukmu ijtima'i ta'aini fi awalil mudhari, hukum berkumpulnya dua huruf ta pada awal mudhari. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain wa 'alam annahu idza ijtama'a ta'aini fi awwal mudhari'in tafa'ala wa tafa'ala wa tafa'lala ila akhirih. Wa qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah ulahuma harful mudhara'ati wal ukhra ta'ul mazidah fi awwalil madi ila akhirih. Jadi sekarang kita masuk di topik hukum berhimpunnya dua huruf ta pada awal fi'il mudhari. Wa alam, ketahuilah, annahu iza jatama'a ta'ani fi awwali mudhari yatafa'ala wa tafa'ala wa tafa'ala. Ketahuilah, apabila berhimpun dua huruf ta pada awal fi'il mudhari dari bentuk tafa'ala, berarti fi'il mudhari'nya apa? Tafa'ala iya tafa'alu. Jadi bayangkan kalau huruf iya tafa'alu, huruf iya-nya itu ganti ta. Ya, misalnya pelakunya orang kedua, anta misalnya ya. Maka kita ganti jadi tatafa'alu atau hiya. Ya, menjadi tatafa'alu. Berarti ada dua huruf ta di situ. Demikian pula dengan tafa'ala. Tafa'ala bentuk fi'il mudhari'nya ya tafa'alu. Kalau huruf ya-nya kita ganti ta menjadi tatafa'alu. Berarti ada dua huruf ta berhimpun. Demikian pula pola tafa'lala. Tafa'lala menjadi ya tafa'lalu. Huruf ya-nya kita ganti ta menjadi tatafa'lalu. Ulahuma harful mudhara'ah. Yang pertama itu merupakan huruf mudhara'ah. Wal ukhra ta'ul mazidatu fi awalil madi. Sementara yang lain, ini yang kedua, itu huruf ta tambahan pada bentuk awal fi'il madhi. Jadi misalnya pola tafa'ala. Nah, tafa'ala ini kan asalnya ini bentuk mazid ya, tambahan. Bentuk fi'il mazid biharfaini, dua huruf. Ini ada huruf tasydid di sini ya. Kemudian ada huruf ta. Jadi ada dua tambahannya. Jadi ada tasydid, ada ta. Jadi ta yang di depan ini pada fi'il madhi ini ta tambahan, namanya ta mazidah. Ini kalau kita ubah jadi bentuk mudhari menjadi yatafa'alu. Nah, bayangkan ya-nya huruf mudhara'ah yang di depan ini kita ganti jadi ta. Menjadi tatafa'alu. Ini yang dimaksud dengan ijtima'u ta'aini fi awalil mudhari. Berhimpunnya dua huruf ta pada awal mudhari. Ini bisa berlaku pada beberapa wazan, pada beberapa pola. Jadi selain tafa'ala bisa juga tafa'ala. Bentuk fi'il mudhari'nya apa? Ya tafa'alu. Jadi bisa pola tafa'ala. Tafa'ala. Ini menjadi tatafa'alu. Nah, bisa juga tafa'lala. Tafa'lala menjadi tatafa'la. Tatafa'lal. Wadzalika fi awwali amsilatil mukhatabi mutlaqan wa fil ghaibati mufradatan wa musanna. Itu pada contoh ya, pada awal contoh mukhatab mutlaqan. Misalnya lawan bicara. Lawan bicara kalau satu kan tatafa'alu anta. Kalau antuma tatafa'alani. Antum tatafa'aluna. Jadi untuk
orang kedua, baik 1, 2 atau lebih, semuanya double huruf ta'nya. Bisa juga wa fil ghaibati mufradatan wa musanna, pada bentuk ghaibah, orang ketiga perempuan, hiya, 1 orang, ya, mufrada, atau juga bisa musanna, 2 orang, huma. Jadi tatafa'alu atau tatafa'alani, itu hiya atau huma. Maka ada 2 huruf ta berhimpun. Maka dalam keadaan demikian fayajuzu isbatuhuma, boleh menetapkan keduanya, isbat huruf ta 2 itu tercantum, ai isbatut ta'aini ma'an, yakni menetapkan 2 huruf ta sekaligus. Nahu tatajannabu, nah, dari kata tajannaba ya tajannabu menjadi tatajannabu. Demikian pula tataqatalu, dari kata taqatala ya taqatalu menjadi tataqatalu. Kemudian bisa juga wa tatadahraju, dari kata tadahraja ya tadahraju. Ya tadahraju menjadi tatadahraju. Jadi boleh mengisbat 2 ta. Dan wa yajuzu hasfu ihdahuma, boleh juga menghapus salah satu keduanya. Jadi hanya satu yang muncul, hapus 1 menjadi tafa'alu. Immal ula wa immas tsaniyah. Bisa yang pertama, bisa juga yang kedua. Sama saja, kita hapus pertama, hapus kedua, boleh. Yang manapun. Intinya tetap ada 1 saja huruf ta. Ya. Contoh nanti dalam Al-Qur'an ada banyak ya. Jadi boleh immal ula wa immas tsaniyah ala ikhtilafin, ya, ala ikhtilafin fihi idza kana mabniyan lil fa'ili. Ya, berbeda apabila dia mabni fa'il. Ya. Kalau dia mabninya fa'il, artinya bentuk pasifnya yang dipakai ya. Kalau bentuk pasif ya tidak dihapus ya. Nahud contohnya ya. Tajannabu, taqatalu, tadahraju. Ya, ini kalau kita hapus 1 huruf ta-nya. Jadi kalau dalam pola ini menjadi tafa'alu, berarti ini tafa'lalu. Kalau ini menjadi tafa'alu. Kalau di sini contohnya tajannabu, taqatalu, tadahraju. Ini semuanya asalnya ada 2 huruf ta di situ. Bihasbi ihdat ta'ain, dengan menghapus salah satu dari 2 huruf ta. Wa warada fit tanzili aidan, terdapat di dalam tanzil ini dalam ayat Al-Qur'an. Ya, terdapat pula bihasbi ihdat ta'ain, dengan menghapus salah satu dari 2 huruf ta. Ya, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Ini yang pertama dicontoh dalam surah Abasa. Fa anta lahu tasadda. Tasadda itu asalnya ada 2 ta. Tasadda. Ini dari tasadda ya tasadda. Tafa'ala ya tafa'alu, itu polanya. Maksudnya tasadda. Ini fi'il madhinya. Pola tafa'ala menjadi ya tafa'alu, kita ganti ya jadi ta menjadi tatasadda. Jadi ada 2 ta. Menjadi tasadda. Jadi kelihatan seperti bentuk fi'il madhi padahal bukan. Fa anta lahu tasadda, karena bentuk fi'il madhinya tasadda. Padahal itu sebetulnya fi'il mudhari. Sama juga nanti talahha. Fa anta anhu talahha. Ya, di kelanjutan surah itu. Asluhu tatasadda bimakna tata'arrad. Ya. Asalnya adalah tatasadda, bermakna tata'arrad. Sekali lagi walaysa madhiyan. Ini bukan bentuk fi'il madhi. Karena pelakunya adalah lawan bicara, mukhatab. Dalam hal ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya bentuk fi'il madhi, wa illa laqala fa anta lahu tasaddaita. Nah, ini kita ubah menjadi tasaddaita, karena tasadda ini kan pelakunya huwa. Ya. Kalau pelakunya anta berarti tasaddaita, tafa'alta. Nah, jadi pola fa anta lahu tasadda itu bukan tasadda fil madhi. Karena kalau tasadda fil madhi enggak nyambung maknanya kan.
Maka engkau, karena ada kata anta di situ, berarti otomatis fa'il dari tasadda itu mestinya dhamir mukhatab. Jadi asalnya adalah tatasadda, fi'il mudhari, pelakunya orang kedua, anta. Ya. Jadi wa qaulihi ta'ala, juga contoh firman Allah Ta'ala, naran talazza, ini dalam surah apa? Lail. Yes. Asluhu, asalnya tatalazza, sama ya. Talazza, naron, talazza. Ya. Asalnya ada dua huruf ta, tatalazza. Sama polanya dengan yang di atas. Tafa'ala ya tafa'alu. Jadi bimakna tatalahab. Maknanya adalah apa? Menyala, api yang menyalanya. Kalau kana ma'adiyan, seandainya itu bentuk ma'adi, laqala naron talazzat. Pasti ungkapannya naron talazzat, hiya. Lagunya hiya kan? Naron talazzat. Karena an-nar itu dalam ayat ini ya, itu muannas ya, muannas. Talazzat hiya, berarti yaudu kepada an-nar. Tetapi bukan talazzat bunyinya, melainkan talazza. Jadi itu bukan fi'il madhi, melainkan fi'il mudhari. Kama la yakhfa, ya, sebagaimana tidak samar lagi, ya. Ada juga di dalam surah Al-Qadar ya. Wa tanazzalul malaikah. Nah, perhatikan redaksi. Ya, tanazzalul malaikah. Itu juga bentuk asalnya tatanazzalu ya, dari kata tanazzala yatanazzalu. Ya, tafa'ala yatafa'alu. Seandainya fi'il madhi gimana? Kan bentuk kalimatnya tanazzalul malaikatu. Kalau fi'il madhi berarti tanazzalatil malaikah. Ya. Jadi asalnya itu tatanazzalu. Surah Al-Qadar ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan kita tentang bertemunya dua ta pada pola-pola fa'ala, tafa'ala, kemudian tafa'lala, ya, ini dalam bentuk mudhari. Ketentuannya sekali lagi boleh isbat, dua-duanya kita pakai, tatanazzalu. Nah, boleh. Ada juga ayat tatanazzalu. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ada. Ya, dalam tentang orang-orang istiqomah itu ada ya, ayat innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Itu taknya ditulis dua-dua, itu isbat. Bisa juga kita hapus ya salah satunya menjadi tanazzalu. Nah, seperti dalam ayat surah Al-Qadar. Jadi sekali lagi, kalau ketemu pola ini tatafa'alu atau tatafa'alu atau tafa'lalu, ketemu bentuk mudhari'ah yang huruf ta juga di depan, maka boleh isbat, dua-duanya dipasang, boleh juga hapus salah satu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau didiskusikan di pembahasan tentang bertemunya dua ta pada bentuk fi'il mudhari? Ada? Silakan. Untuk penambahan ta secara makna dia apakah akan mempengaruhi? Tidak. Sama saja. Kecuali kalau yang dimaksud makna tafsir, nah itu lain lagi pembahasan. Tapi secara umum kalau kita bicara lughah sama. Kalau tafsir nanti ada lagi pembahasan lain. Dari sisi balaghah berbeda. Tapi kalau kita maksud lughah, ya, secara lughah biasa, maka tidak ada bedanya. Sama maknanya, persis. Cuma nanti dalam pembahasan balaghah lain lagi ya. Ada yang? Baik, kalau tidak lagi, saya cukupkan dulu ya pembahasan kita, karena topik berikutnya itu tentang qalb. Ya, nanti insya Allah kita bahas. Ya. Qalb itu mengubah huruf.
Jadi nanti ada huruf ta jadi to, huruf ta diubah jadi dal, ya, huruf ta diubah jadi waw atau ya atau sa. Ya. Nanti insyaallah kita akan bahas di pertemuan mendatang ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.